Jadi awalnya sebelum Indonesia jadi semerdeka sekarang, sebelum Ancol jadi seramai kayak sekarang, di sisi jembatannya Ancol nyimpen kisah tragis yang berhubungan sama satu cewek Betawi. Cewek yang berhubungan sama di jembatan, kalau ditanya soal fisik, di cewek cantik banget, kulitnya putih, bersih, hijau, sampai kalau misalkan ada semut lewat di kulit dia, tuh semut sampai mental, saking hijaunya tuh kulit. Terus bola mata dia udah kayak bola pingpong, mulut sempurna. Terus bodinya gitar Spanyol aja lewat. Terus rambutnya panjang, tingginya semapan. Pokoknya ini cewek, gambaran cewek paling perfect sejagat raya. Nah, orang-orang manggil cewek dengan sebutan si manis. Tapi nasib dia kagak seindah manasnya. Tahu nggak kenapa? Soalnya si cewek jadi korban polimannya juragan Belanda. Emang ya Belanda kagak bisa tuh dia lihat yang kinclong-kinclong dikit dia si manis. Jadi juragan Belanda ini naksir sama si manis. Terus diajakin kawin. Tapi si manisnya nolak karena si manisnya mikir masa dia kawin sama juragannya sendiri. Nah, selain ditolak, lagian juga zaman sekarang ada juga orang kalau misalkan cintanya ditolak, dukun yang bertindak. Lah, ini mah kagak, dia dibuang ke samping jembatan Ancol. Hidupnya tragis bener ya. Sampai ada cerita dari orang-orang Betawi kayak gini. Bang, bentar aneh kalau misalkan ketemu sama si manis, mulai aja ketemu kan, kalau pinggir-pinggir di warung kopi pinggir sono. Lah kagak tahunya, pas disodorin ke kopi, manisnya hilang, terus tuh sendok muter-muter sendiri di atas kopi. Yang ibrit lah dia, untung kalau harus berkali. Tapi kata orang-orang suka pada lewat jembatan kalau malam Jumat, katanya kalau pada lihat penampakan cewek pakai baju merah, terus pakai selendang, terus dia hingga tuh di pinggir-pinggir jembatan. Katanya sih dia makanya sayu bener. Terus dia kadang senyum, kadang melompat. Terus katanya dia juga suka nampakin diri dia di pinggir jembatan sambil teriak-teriak kayak gitu. Bang, tolongin aku deh bang. Ayah bagus sama juragan ayah sendiri. Tolongin ayah bang. Selain ngedengar suara kayak gitu, kadang kalau misalkan ada pemuda yang matanya jelalatan terus lewat di jembatan, kadang si manis suka ngebonceng di belakangnya terus bilang, bang, ayo numpang ya sambil di pinggir jembatan. Nah, coba bayangin lewat di jembatan malam Jumat sendirian, terus tiba-tiba ngeliat penampakan kayak gitu. Apa lagi yang ibrit? Tapi meskipun kisah benar kisah horor banget, tapi ini benar-benar jadi pelajaran buat kita semua, bukan cuma buat warga Betawi aja. Jadi pesannya, kita kagak boleh jodoh sama siapapun, apalagi cewek. Kenapa? Karena doa orang yang teraniaya itu benar-benar manjur banget doanya. Percaya deh yang lain. Oke deh, karena ayah udah selesai nih ceritanya, ayah bakal tutup diri ya. Kurang lebihnya ayah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.